Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Rizky Budiman dengan NIM 230306077. Saya akan mengerjakan tugas dari dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidanasari SPT MPIPM dengan mata kuliah Produksi Ternak Unggas. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai biosintesis pembentukan telur. Pertama itu ada biosintesis kuning telur atau bisa disebut vitelogenesis. Nah, vitelogenesis ini terjadi di hati induk ayam dengan skema peta konsepnya. Nah, proses biosintesis kuning telur. Pertama, proses biosintesis kuning telur ini dimulai dari peran hormon estrogen yang diproduksi oleh ovarium yang merangsang hati untuk menghasilkan protein vitelogenin. Nah, protein vitelogenin ini merupakan bahan utama untuk pembentukan kuning telur. Lalu setelah itu vitelogenin yang tadi ini dilepaskan ke aliran darah, kemudian diangkut menuju oosit atau sel telur yang sedang berkembang di ovarium. Lalu selanjutnya di permukaan oosit terdapat reseptor khusus yang mengenali vitelogenin melalui proses endositosis. Nah, vitelogenin kemudian masuk ke dalam oosit dan kemudian dipecah lagi menjadi dua komponen yaitu lipovitelin dan juga fosfitin atau komponen fosfat. Nah, selain itu oosit juga mengambil lemak dari darah yang dibawa dalam bentuk VLDL atau bisa disebut very low density lipoprotein. Lemak protein itu menyatu dan membentuk lapisan kuning telur. Lapisan kuning telur yang terbentuk nih secara bergantian baik siang maupun malam, dan juga itu menghasilkan pola seperti lingkaran pohon yang berlangsung selama 7 sampai 10 hari. Lalu selama pembentukan pigmen dari makanan unggas seperti xanthofil ditambahkan ke vitelogenin yang memberikan warna kuning hingga oranye pada kuning telur. Nah, selanjutnya adalah biosintesis putih telur. Biosintesis putih telur ini setelah ovulasi, kuning telur yang sudah matang masuk ke saluran reproduksi, tepatnya di bagian magnum. Nah, disinilah putih telur atau albumen mulai terbentuk. Kemudian hormon estrogen dan juga hormon progesteron memicu sel-sel magnum untuk mengekspresikan gen penghasil protein putih telur. Nah, proses ini dimulai dengan transkrip RNA menjadi mRNA, lalu diterjemahkan oleh ribosom menjadi berbagai jenis protein. Protein utama putih telur ada ovalbumin atau protein utama, lalu ovotransferin atau pengikat zat besi, lalu ovomucoid atau inhibitor enzim, kemudian lisozim atau antibakteri, kemudian ovomusin atau pemberi viskositas. Setelah itu protein mengalami modifikasi seperti glikolisasi, fosforilisasi, dan juga pembentukan ikatan disulfida untuk memperkuat struktur dan fungsinya. Nah, selanjutnya protein dikemas dalam vesikel sekretory dan dikeluarkan ke lumen magnum. Nah, putih sel telur berbentuk secara berlapis, dimulai dari lapisan salaziferous atau atar terdekat dari bagian telur putih. Lalu putih telur encer bagian tengah, putih telur kental bagian luar, putih telur
encer bagian luar. Setelah telur berputar dalam bagian reproduksi, sebagian putih terpuntir membentuk calaza, yaitu tali spiral yang menjaga posisi kuning telur tetap berada di tengah. Selanjutnya adalah biosintesis kerabang. Nah, biosintesis kerabang telur ini setelah pembentukan putih telur selesai. Nah, jadi telur bergerak ke bagian ismus, di mana merupakan tempat dua lapisan membran kerabang dibentuk dari protein fibril seperti kolagen dan juga keratin. Nah, di ujung tumpul telur terbentuk kantung udara antara kedua membran. Nah, kemudian telur masuk ke bagian uterus dan juga kelenjar kerabang. Nah, yang dimana tempat mineralisasi terjadi di bagian ini. Nah, kemudian di sini terbentuk titik awal pembentukan kerabang yang disebut mamila ion kalsium. Nah, dikumpulkan dari dua sumber, yaitu makanan yang diserap, usus, dan cadangan tulang meduler. Penyerapan kalsium dibantu oleh vitamin D3 dan dibawa ke uterus dan oleh kalbidin karbonat. Nah, kemudian dibentuk dari CO2 yang diubah oleh enzim karbonit anhidrase menjadi bikarbonat, lalu dilepas ke cairan uterus. Ion kalsium dan karbonat bersatu membentuk kristal kalsium karbonat atau karsit yang tumbuh menjadi lapisan palisade yang tumbuh menjadi lapisan ralat, maksudnya tumbuh dan membentuk struktur kuat namun berpori di akhir proses. Kutikula atau lapisan pelindung protein disekresikan dan menutup sebagian besar pori-pori, menjaga telur dari sebagian kontaminasi, dan jika telur berwarna pigmen ditambahkan di tahap akhir, yaitu protobrevin atau warna coklat dan biliverdin yang berwarna hijau. Nah, setiap proses ini berlangsung secara terkoordinasi oleh hormon dan juga berlangsung sekitar 24 sampai 26 jam. Proses pembentukan kerabang memakan waktu paling lama, yaitu sekitar 18 sampai 20 jam. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai biosintesis pembuatan atau proses pembentukan sel telur. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.